Sampai mati? Belum mati sekarang. Kami sudah bertobat. Shalom Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC, mohon maaf kalau mic sudah dipegang saya, terserah saya. Bapak Ibu yang terkasih, tadi Monsinyur Anton cerita tentang iklan neraka. Selalu menarik dan akhirnya setelah masuk kita terjerat. Saya tadi malam juga mimpi. Di sini kan ada suster-suster MC di belakang itu. Suatu hari suster MC ini salah satunya meninggal dunia. Karena suster ini sudah banyak berkorban, sudah banyak melayani, masuk ke surga. Masuk ke pintu surga yang jagakan seperti biasa Santo Petrus. Lalu Santo Petrus berkata, "Suster, selamat datang. Mari nikmatilah berkat Tuhan yang telah disediakan." Suster, maaf ya, di sini itu di surga setiap orang mendapat kendaraan sesuai dengan amal baiknya. Kata Tuhan, suster dapat mobil Kijang Super. Suster tersinggung, "Kok Kijang Super? Aku sudah tidak menikah, ini Kijang lama di Indonesia." Maaf suster, keputusan Tuhan tidak dapat diganggu gugat. Akhirnya suster itu dengan menggerutu pergi dari Santo Petrus. Waktu sebelum pergi, dia pamit ke Santo Petrus, dia lihat Mercy lewat dan yang di dalamnya Prodiakon Santo Yosafat. Lalu dia balik lagi ke Santo Petrus, Prodiakon dapat Mercy. Suster, sekali lagi tidak bisa diganggu gugat keputusan babe kita di surga. Oh ya sudah, tak adil. Pergi suster. Seminggu kemudian suster itu tersenyum datang ke Santo Petrus. "Ada apa lagi suster?" "Terima kasih Santo Petrus, saya bahagia dapat Kijang Super." "Kenapa?" "Kemarin saya lihat Monsinyur Anton pakai otopet." Bapak Ibu, jabatan di gereja tinggi belum tentu di surga. Belum tentu. Tenang aja. Beliau otopet, saya sepeda. Lumayan toh. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berbicara tentang yang terluka yang menyembuhkan. Pointernya mana ya? Saya kok tadi minta pointer. Terluka. Saya tanya dahulu, siapa yang belum pernah terluka dalam hidupnya? Coba angkat tangan. Malam ini saya lukai. Nggak mungkin. Setiap orang pada saat hidup bersama pasti mengalami konflik. Pasti mengalami sakit hati. Terima kasih Mbak. Pasti mengalami kecewa. Pasti mengalami ketidakcocokan. Saya dengan Monsinyur sejak SD sama sekolahnya. Sama. Lalu SMP kita pisah karena ayah saya angkatan udara pindah. SMA seminari, pas daftar nongol beliau ini. Dalam bahasa Jermannya betutul. Saya kaget, mau jadi pastor? Saya pikir dulu itu beliau itu kan kelihatan Chinese banget ya, gitu ya. Saya kenal dengan ibunya pandai masak. Saya pikir dulu itu mau jadi tukang jualan babi, gitu ya, pakai sepeda itu tadi. Saya pikir. Bukan tadinya mau jadi jualan babi, mau jadi pastor. Ya sudah, pas sekolah Bapak Ibu, beliau ini pintar sekali, pintar. Pernah jadi ketua OSIS, betul. Pernah jadi ketua angkatan, ya Monsinyur. Dan saya selalu jadi anak
Kalau saya hajar saat itu, saya yakin beliau tidak akan jadi uskup, jadi poster, saudara-saudara. Jadi kita lihat pengalaman sakit, pengalaman kecewa pasti dialami oleh siapapun. Bolehkah ditampilkan ke depan itunya, apa tuh namanya, slide-nya? Nah, luka dan kepahitan membawaku pada kasih dan pengampunan. Apalagi dalam hidup perkawinan. Dalam hidup perkawinan seringkali apa namanya, suami istri yang tadinya rukun-rukun baik-baik, kan kalau saya udah mau memberkati perkawinan, suami istrinya, calonnya itu bahagia banget. Ayo Romo berkatin, udah gak tahan nih, udah gak tahan, sayang banget. Bener lu mah diberkatin? Iya, udah gak sabar. 5 tahun kemudian datang kepada saya, Romo, kok gak cerai-cerai ya? Gak boleh pisah-pisah ya? Jadi lihat dalam perkawinan ada sebuah curhat agung, tulisannya, bukan aku yang menyerah lalu memilih melepaskan, tapi kamu yang tak ingin lagi dipertahankan. Edan enggak? Dulu aku tergila-gila untuk mengejarmu, namun sekarang mati-matian untuk melupakanmu, karena kamu gilani bagi aku. Jadi kalau di dalam sebuah relasi, orang itu mencapai sebuah pengalaman falling in love. Tetapi jangan lupa, nanti dalam perjalanan perkawinan Anda mengalami falling out of love. Bosen, jelehi. Sudah tidak ada setrumnya lagi. Duduk bareng. Sopo Pak Kwi? Bojoku. Dan banyak sekali para istri berkata, Romo, suami saya itu lemot, nyebelin, jengkelin. Lihat Suromo, Pak. Hah? Sana cepat. Oh. Betul ibu-ibu? Betul. Jangan lupa, suami Anda menjadi seperti itu karena kawin dengan Anda. Jangan lupa ya ibu. Betul Pak Andi. Coba dengan Luna Maya. Wah beda penampilan. Jadi lihat di sini, di dalam perkawinan akan akhirnya mengalami kejenuhan. Karena dalam perkawinan semua keluar aslinya. Dulu dia Romo sangat perhatian, sangat kasih. Kita ngobrol berdua, kita bisa saling cerita Romo, dan dia mendengarkan. Setelah 10 tahun dia nggak pernah mau mendengarkan saya. Lalu saya tanya suaminya, Pak, istri mengeluh. Setelah menikah 10 tahun, kenapa Bapak sekarang tidak mau mendengarkan istri Bapak? Terus dia mengatakan, Romo, komunikasi kan 2 arah. Iya, kalau mendengarkan ibu searah, Romo, searah. Saya baru ngomong, sebentar, saya belum selesai. Iya. Dan kalau komen kepada istri selalu salah, Romo, salah. Kemarin aja pasangan suami istri sudah 32 tahun menikah. Kita kan mau jalan ke sono. Di sini jalan tangga, itu tuh jalan muter gitu. Jalannya landai. Lalu si bapaknya tuh muter ke situ, Lalu suami istrinya berkata, Pak, lewat sini. Yo aku mau lewat sini, terserah aku toyo, gitu. Terus bapaknya lihat, Romo 32 tahun saya kayak gini, Romo. Ya, terus saya doakan, Tuhan semoga Bapak bertahan ya Pak ya. Minimal nggak cepat mati Pak, gitu kata saya. Jadi dalam perkawinan kita lebih mudah melihat kelemahan pasangan. Daripada kebaikan dia. Kita sudah lupa. Maka seringkali
Para suami pun, mohon maaf, seringkali lupa tanggal perkawinan. Pada saat istrinya mau suruh, "Pak, ingat ke tanggal perkawinan kita?" Hah? Kapan ya, Mihya? Lupa. Dan seringkali kalau suami istri ngobrol berdua, ujungnya apa? Berkelahi, berantem. Dan selalu yang paling menang siapa? Istri, betul, istri. Mau apapun selalu bapak salah. Jadi saya selalu berkata, ibu-ibu, emak-emak itu nomor 2 setelah Tuhan Allah yang paling benar. Nah, konflik terjadi. Karena itulah, mari kita lihat, Yesus berkata di dalam Injil Matius, next, menurut saya bahan saya saja. Datanglah orang Farisi, tadi Monsinyur mengatakan Romo Eko itu orang Farisi, ya saya datang orang Farisi, mencobai Yesus, katakanlah ini Yesusnya. Guru, bolehkah suami menceraikan istrinya? Yesusnya masih tidur di perahu, saudara-saudara. Dan Yesus berkata, "Kuwi wae ojo gambar wong elik kuwi. Ah, iki wis menang ning kene. Walah, tak kutuk nanti." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang diperintahkan Musa kepada kamu?" Alah, ini gereja baik, tapi ginanya jelek banget sih. Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Dan kata Yesus, justru karena ketegaran hatimu lah Musa menuliskan perintah itu. Ketegaran hati. Jadi orang tegar hati itu artinya apa? Sudah tidak mau peduli lagi. Gue udah capek dengan kamu. Titik, terserah. Maka cukup banyak suami istri yang berkata, "Romo, dia suami saya selama di rumah. Di luar terserah. Saya sudah gak mau ngurus lagi dia. Saya sudah capek. Dalam berelasi, saya sudah capek lihat sini orang ini. Woi, malah omsos ra iso diatur ini. Yesus berkata, karena ketegaran hatimu lah. Maka Bapak Ibu lihat, setiap orang dalam kehidupan punya masa lalu, kepahitan masa lalu. Saya menghadapi seorang istri, maaf, baru menikah, belum dari 5 bulan sudah ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya itu mbok-mboken. Anda tahu mbok-mboken? Bukan mbak-mbaken. Kalau mbak-mbaken itu goleki pembantu gitu ya. Mbok-mboken. Selalu cari ibunya. Istrinya begitu sedih, begitu kecewa. Merasa bahwa saya kok tidak bisa membahagiakan pasangan saya. Saking kecewanya, marahnya, istrinya itu sampai menyilet-nyilet tubuhnya sendiri. Self-harming disebutnya. Dia merasa, aku gagal. Ini luka. Ini kekecewaan. Saya berhadapan dengan ibu, seorang yang status tinggi, pendidikan. Maaf, punya suami judi, main wanita, minum-minum. Sebetulnya sejak dahulu suaminya itu kayak gitu, cuma ditutupin oleh keluarganya. Ditutupin.
Sampai setelah menikah itu, dinikahkan, keluarganya tuh senang seperti membuang, nyoh, ambilen. Dan suaminya karena punya pola hidup, dulunya hidupnya tak teratur. Tolong ya anak muda, maaf ya, saya ingatkan. Setelah menikah, jangan berkata, nanti juga berubah. Ora, malah parah. Malah parah. Jadi rupanya setelah menikah, tetap masa-masa dia main wanita, judi, mabok terjadi. Istrinya, wow, bagus banget, Pak, udah ndak apa-apa. Yuk kita coba kamu diobatin. Bawa ke psikolog. Diberesin. Bahkan apa, istrinya ngomong, sudah kamu ndak perlu kerja, yang kerja aku saja. Suami itu sudah dibaikin kayak gitu. Dan apa yang terjadi akhirnya suaminya? Karena tidak kuat menahan kebaikan, suaminya loncat dari tingkat 4 apartemen dan mati. Sudah banyak diberi kebaikan, suaminya bunuh diri. Jadi rupanya ada luka batin yang tidak dibereskan. Ih, ampun Tuhan. Bapak Paus dalam Amoris Laetitia artikel 239 mengatakan, sebagian orang mencintai pasangan seperti seorang anak kecil. Pokoknya kalau saya nikah dengan kamu, kamu harus membahagiakan saya. Itu. Maka kalau kamu tidak membahagiakan, saya akan marah, saya akan berteriak, saya akan menuntut. Pokoknya saya harus bahagia, saya yang harus bahagia. Ingat ya. Jadi perkawinan didasarkan pada apa? Oh, saya nanti akan disenangkan. Saya akan dijaga. Saya akan ada yang selalu melayani saya. Itu diingatkan oleh Bapak Paus. Maka kalau akhirnya pengalaman perkawinan seperti ini masih sangat childish, orang yang belum dewasa, omongannya pun selalu mudah menyalahkan pasangan dan mengkritik. Bapak Ibu ingat ya, bedakan antara komplain dan kritik. Kalau komplain itu adalah apa? Saya, kalau kamu habis makan ya, bawa piringnya ke dapur. Bawa piringnya ke dapur. Saya capek kalau saya harus bawain terus. Itu komplain. Tapi kalau kritik, lu tuh ya emang laki-laki nggak pernah tahu diri. Lu kalau habis makan, lihat. Yang lain aja beresin, lu tuh nggak pernah, sampai mati nggak pernah. Ini sudah kritik. Kritik itu berarti apa? Judge. Itu sudah menjadi sebuah apa? Lu memang nggak beres. Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Ya, saya pun sama, punya luka batin. Saya sudah suka cerita dengan ayah saya. Mohon maaf, ayah saya sudah di surga sekarang. Pak, maaf ya Pak. Dimaafkan ya Pak. Ya, diwakili oleh Bapak Uskup. Karena beliau bisa berkontak dengan makhluk-makhluk yang tidak jelas. Manusia suci, saudara-saudara. Ayah saya itu punya 3-4 anak. Nomor 1 saya. 3 anak ayah itu pinter-pinter. 3 tidak termasuk saya. Saya bodoh. Saya kemarin cerita, Monsinyur ini sekolah SD, rankingnya 1 sampai 5. Bagus terus ya Monsinyur. Kurang rendah hati saudara-saudara. Enggak, terima kasih Romo Eko. Tapi ya memang pinter.
Saya dari 37 murid ranking 35 coy. Tapi beda, maaf. Monsinyur itu kadang-kadang ranking 1, 3, 5, betul atau tidak? Tidak konsisten. Saya 35 konsisten. Itu bedanya. Jangan tepuk tangan, itu ngece Anda berarti. Saya konsisten 35 coy. Baru waktu seminari saya ranking 15. Beliau ranking 2. Tapi jumlah murid 17. Lumayan, Bu. Jadi lihat, pada saat orang mengkritik, orang itu langsung ngejudge, menyakiti. Nah, di dalam perkawinan pun Monsinyur, tolong doakan di sana, Monsinyur. Bahwa di dalam perkawinan pun saya selalu berpikir kamu tuh harus seperti yang saya mau. Pak, kalau habis mandi naruh anduk di sini Pak. Ibu-ibu setelah ngomong kayak gitu akan berubah atau tidak? Tidak. Bagus Pak, jangan, teruskan Pak. Bapak ibu saya sering cerita ribut gara-gara apa? Memijat odol pasta gigi. Dong, ya toh. Bapak saya itu kan dari keluarga sangat miskin. Jadi mijetnya dari bawah. Set gini, meret gitu pelan. Ibu saya dari keluarga yang lumayan, cerot gitu ya. Lalu bapak itu kalau mau mandi, sopo sing koyo ngene gitu ya. Terus ibu, aku mbok yen golek odol ki ngisor se. Ribut terus. Dan saudara-saudara, kenapa bapak seperti itu? Karena dari keluarga sederhana. Pokoknya kalau cup itu sampai habis beneran. Ibu dari keluarga yang lumayan, pokoknya ceracrot. Saya, apa yang terjadi dengan saya? Saya sekarang pun sama, ngisor se. Oh kere kata saya. Saya sadarin itu, saya sadarin. Padahal saya sudah jadi sultan sekarang. Saya enggak pamer, tidak seperti uskup. Enggak. Saya hanya memperlihatkan kenyataan. Monsinyur tahun ini sudah keberapa kali Holidor? Belum pernah saudara-saudara. Maaf Romo Eko, 4 kali Monsinyur. Monsinyur kalau ke Roma untuk apa? Rapat. Romo Eko rekreasi. Kalau ke Roma rapat pekerja. Kalau pastor rekreasi sultan baru namanya. Saya liatin dulu orangnya yang kemana. Oh tak antemi weh. Lope, mbahmu lope. Iki jangan dirubah-rubah. Ketegangan dalam relasi perkawinan terjadi karena apa? Individualistis. Individualistis itu berarti apa? Saya hanya memikirkan diri saya. Maaf. Perkawinan anak-anak muda mudah sekali rapuh. Karena apa? Romo, saya sudah tidak bisa bahagia lagi. Saya sudah tidak bisa disayangi dia lagi. Dia sudah tidak pernah mikirin aku lagi. Dia egois. Lihat. Ukurannya siapa? Saya. Jadi kalau ukurannya saya, akhirnya di saat saya tidak disenangkan, maka yang terbaik adalah apa? Pisah. Saya mendengarkan seorang ibu yang punya konflik dalam perkawinan, kata saya biasa aja sih. Nggak ada keluarga yang tidak konflik. Bapak ibu yang sekarang rendengan dengan
pasangannya? Apakah tidak pernah argue, saling berbeda pendapat? Terjadi. Yap. Tapi lalu dia karena selalu berbeda pendapat, selalu konflik, dia datang ke psikolog. Maaf, psikolognya tidak satu channel. Dia mengatakan, saya sudah tidak bahagia lagi perkawinan saya. Lalu psikolognya berkata, kalau perkawinan sudah tidak bahagia lagi, sudah bubar. Lepaskan. Bukankah kita hidup ini cari apa? Bahagia? No. Hidup ini cari keselamatan. Bukan kebahagiaan. Kalau cari bahagia, saya tidak akan pernah mau bersama-sama beliau. Beliau pun pasti tidak mau dengan saya. Oh tidak, beliau mencari-cari saya. Acara ini adalah acaranya beliau, saudara-saudara. Saya langsung di WA oleh beliau. Kok ikut tanggal sekian? Siap Monsinyur. Jabatan beliau Monsinyur. Saya kalau ketemu salam cium coy. Pernah suatu hari saya cium nggak ada cincinnya. Monsinyur cincinnya di pantat kok. Masa saya suruh nyium pantatnya beliau, kata saya itu. Jadi lihat di sini budaya individualistis dan kenikmatan. Apa artinya? Bahwa pada saat relasi yang penting saya nikmat, yang penting saya enjoy. Ingat, dalam perkawinan saya sudah tidak bisa berkata saya lagi. No. Kita. You must think about your spouse. Apakah kalau saya tanya dulu, ibu-ibu, boleh nggak suami Anda reunian? Ketemu mantan? Edan. Ibu-ibu ingat, ini di gereja. Mulut dan hati berbeda. Mungkin ini malam terakhir bagi Anda. Syukur kepada Allah Pak, kalau betul-betul boleh. Reuni terus Pak. Boleh nggak membuka WA-nya suami? Boleh atau tidak? Ibu-ibu tahu? Pada saat Anda membuka WA suami, itu berarti sama dengan suami masuk ke sakramen pengampunan dosa. Jadi pada saat ini yang pertama dan terakhir di Yosafat gue. Pada saat saya cari nikmat, cari senangnya sendiri, akhirnya apa? Itu tadi. Kita banyak menuntut pasangan, minta pasangan berubah, minta pasangan terbuka, jujur. Tapi gua enggak. Kamu kan gak bisa diatur. Kamu kan suka macam-macam. Saya kan gak pernah macam-macam. Nah itu. Jadi lihat di sini. Sebuah relasi tidak akan pernah mudah bertahan. Kalau sekali lagi nanti kita lihat. Harus ada sebuah perdamaian. Suami istri sulit berkembang dalam kasih. Ini dari Amoris Laetitia loh, Bapak Paus Fransiskus yang menulis. Karena budaya pornografi, pendewaan tubuh. Bapak-bapak, cukup banyak bapak-bapak yang masih nonton film porno. Membayangkan yang aneh-aneh. Lalu maka seringkali ada seorang istri yang tanya, Romo boleh nggak? Tolong suster tutup telinganya. Kalau berhubungan dengan suami pakai gaya macam-macam.
Emang gaya apa, Bu? Terbang dari angkasa. Muncul kayak gitu. Lihat, Bapak ingat pada saat Anda nonton pornografi, apa Anda banyak keinginan. Padahal kan nempel wis metu kok. Gayane, ayo mi, terus. Halah, kata saya. Mimpine, gitu ya. Jadi ibu-ibu saya juga suka mengatakan, ingat, setelah menikah, pada saat seorang istri menolak suaminya untuk berhubungan seksual, hati-hati. Berarti Anda membuka supaya suami Anda tergoda. Ingat, hubungan suami istri di dalam perkawinan adalah suci dan mulia. Maka ya harus berkorban, betul. Udah berkorban dikit, orang suwi kok. Wes cepat, wes rampung, burung, wes. Monsinyur kok ketawa, kok tahu sih Monsinyur? Saya ragu-ragu dengan Monsinyur ini. Kalau saya kan memang sekolah. Saya sekolah family ministry. Monsinyur itu sekolah filsafat loh, saudara-saudara. Filsafat. Orang ono hubungannya, ayo cepat gitu. Lalu pernah saya dengar Monsinyur itu ya mengajarin, suami istri ingat hubungan seksual itu suci. Lalu bagaimana Monsinyur kalau begitu? Sebelum berhubungan rosario dahulu. Tolong bapak-bapak lakukan ya. Setelah rosario, sidur apa? Ora. Kenapa nggak sekalian jalan salib Monsinyur? Sekali lagi, saya yang pegang mic, saudara-saudara. Jadi kalau di dalam perkawinan ada sebuah pornografi, kita akhirnya menjadikan pasangan, memanfaatkan pasangan untuk kenikmatanku. Bapak-bapak jangan lupa, bapak-bapak tuh cepet onnya. Baru ngelihat kutangnya gitu tuh. Istri Anda itu on off, modar situ gitu ya. Jadi saya harus sadar, istri saya itu butuh sekali pelukan. Maka bapak-bapak sering peluk istrimu dan bukan tujuannya pada sebuah hubungan seksual. Peluk, dekatin. Pernah seorang suami nonton sepak bola, istrinya ngedeketin, ngelayutin, suaminya langsung minggir. Istrinya ngededet lagi, disik lagi, minggir lagi. Terus istrinya berkata, "Pah, dulu waktu pacaran kamu seneng banget kalau aku deketin kamu." "Iya dulu kan Mercy, sekarang tronton Mi." Saya nggak nyindir. Cuma saya mau mengatakan ya bertobatlah gitu ya, bertobatlah. Ingat ibu, Yesus ajak ke surga, diangkat ke surga. Saudara-saudara hati-hati. Kalau nanti Anda masuk surga diangkat, lalu malaikat berkata, "Wih abot, ditok kene." Gitu. Dan Yesus berkata pintu surga itu sempit, bukan kecil. Kecil itu hidung ibu kecil. Pintu surga itu sempit. Nah, seringkali kenapa kita tidak bisa bicara baik dengan pasangan? Kita sudah capek dengan pekerjaan kita. Suami capek bekerja, istri juga capek. Sudah pulang itu inginnya istirahat. Udahlah. Sementara anaknya hutang hanya 110 juta dicekik sampai mati. Maka itu mengingatkan kita betapa besar dosa kita di hadapan Tuhan tidak dibayarkan oleh Yesus di salib. Masakan ada teman
atau sesama yang menyakiti hati kita tidak mengampuni. Oh, artinya kalau orang sudah disakiti, memang secara otomatis, secara manusia ingin balas. Tapi sebelum balas, mikir dulu. Ya, karena belas kasih Tuhan ini luar biasa. Ya, itu bahwa kita tidak pernah sempurna, maka pengampunan itu kan luar biasa. Orang bilang mengampuni susah, kenapa? Karena harus dimulai dari diri sendiri. Maka selalu kepada orang yang tidak bisa mengampuni, saya berkata, manusia tidak bisa mengampuni, tapi minta supaya Tuhan mengampuni atas nama saya. Maka suami istri begitu, kalau tidak bisa mengampuni, minta pada Tuhan, Tuhan tolong ampuni istri saya, ampuni suami saya atas nama saya. Itu loh. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri untuk mengampuni, pakai kekuatan Tuhan. Manusia tidak mungkin mengampuni. Oh, itu ada tertulis, saya ikut tulis di sini ya Monsinyur. Di sini tuh ada. Hilang ya Monsinyur tulisannya. Nah ini. Ini yang terakhir aku lihat. Nah ini Monsinyur. People ask me what advice, atau dalam bahasa Indonesia saya ngomong atau dalam bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja. Indonesia. Monsinyur ngomong Inggrismu nggak jelas. Orang-orang bertanya, apa nasihatmu supaya hidup berkeluarga bisa bertahan? Lalu Ibu Teresa berkata, I always answer pray and forgive. Lalu kepada anak-anak muda, Ibu Teresa pun berkata pray and forgive. Lalu kepada single mom juga apa? Apa yang membuat saya bisa bertahan? Pray and forgive. Itukah koneksinya, Monsinyur? Jadi orang makin dekat pada Tuhan itu akan mempunyai hati yang luar biasa, melampaui apa yang kita pikirkan. Ya, melampaui apa yang kita pikirkan, sehingga orang bisa mengampuni. Karena apa? Kekuatan Tuhan sebetulnya. Maka saya banyak kenal orang-orang yang baik itu karena kekuatan doa yang luar biasa. Bahkan ada di Bandung dulu kelompok wanita yang disakiti oleh suaminya. Oh, bukan pria yang disakiti istrinya. Istri yang disakiti suaminya. Yang mereka berkumpul bersama-sama. Ada dua pasutri yang bagus yang mendampingi. Lalu tahun 2000 ya saya diminta untuk beberapa kali bertemu dengan mereka. Luar biasa. Mereka dalam keadaan seperti itu pun masih selalu berkata sakralnya tidak ada yang bisa dicerminkan. Dan setia berdoa setiap hari dan berdoa yang sampai sekarang bertahan yang luar biasa. Berarti berdoa 25 tahun dan ada banyak suami yang kembali karena doa istri yang setia kepada Tuhan. Minta kepada Bunda Maria di luar dugaan Tuhan akan berkah yang luar biasa. Maka Dan dari kalau ternyata manusia bertipu keras, Tuhan akan menyelesaikan. Dan ini kejadian. menyelesaikan memanggil dia. Ya betul. Itu terjadi. Maka kita berdoa dan Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik bagi keluarga itu. Jadi doanya, Tuhan lembutkan hatiku, lembutkan hati dia. Kalau dia nggak lembut-lembut, panggillah dia. Karena doa itu tidak boleh, doa itu harus berkah. Jadi tidak. Doa itu harus yang baik ya. Ya. Doa kita itu kan Yakobus itu berkah ya, misalnya Yakobus 5 itu tentang doa. Kamu tidak dikabulkan karena doamu walaupun berdoa salah. Dihabiskan untuk hawa nafsu. Keinginanmu. Ya, misalnya ada doa yang tadi itu ya Tuhan, biar suami saya cepat mati. Ya, hidup terus padamu. Tuhan berilah jalan yang terbaik. Mati. Bapak-bapak harus sedih ya kalau Tuhan berikan jalan yang terbaik untuk suami saya. Maka Monsinyur, kalau kita kembalikan kepada pengampunan dan kepahitan yang terluka yang menyembuhkan, maka bukan hal yang mustahil ya kalau Yesus berkata
ampunilah saudaramu 70 kali 7 kali. Betul. Itu artinya apa? Dalam soal pengampunan itu tidak ada kalkulasi matematis. Ya, karena kalau berbicara pengampunan bukan soal berapa kali. Petrus kan di dalam konteks itu bertanya 3 kali kah? Memang dalam kebudayaan Yahudi pada waktu Petrus hidup itu pengampunan itu boleh kalau lebih dari 3 kali orang melakukan kesalahan yang sama, dosa yang sama. Misalnya nyeleweng itu kan sama. Ya. Dan itu ke-4 kali boleh tidak diampuni. Maka Petrus berkata 3 kali. Oh, jadi hukum Yahudi ya, diberi kesempatan 3 kali. ya, kalau Keempat kali boleh tidak diampuni. Oke. Maka Petrus 3 kali kan. Oke. Ya. Oh, Petrus bertiga kali bilang 7 kali kah? Yesus bukan 7 kali 7 kali. Yesus Petrus itu mau hebat di kebudayaan Yahudi ada 3 kali. Ya. Sebagai murid Yesus bilang 7 kali. Yesus bukan 7 kali. Kamu soal pengampunan tidak boleh main gitu kan. 70 kali 7 kali. Ya. Sempurna tak terbatas. Tidak ada batasnya. Itu mengampuni. Jadi nyeleweng ampuni, nyeleweng ampuni, nyeleweng ampuni, nyeleweng ampuni. Berdoalah, Tuhan berikan yang terbaik untuk suami saya. Kalau mati, Ya. yang sulit. Tapi betul, Ya. ini terjadi. Yang di Jakarta baru terjadi. Yang mati. Oh, piansui. Ya, oke. Kita nggak mendoakan ya, tapi ya terjadi. Ya. Memang makanya kita jangan pernah mendoakan sesuatu yang buruk. Artinya manusia juga selalu diberi kesempatan untuk bertobat, Iya. untuk kembali kepada Tuhan. Namun seringkali Tuhan pun menghajar orang itu. Mungkin bukan Tuhan yang mengajar. Oh, bukan Tuhan. Tapi dosa itulah akibat dosa. Jadi Tuhan itu begitu baik, ya. Dosa apapun tidak menghajar kita untuk membunuh, tapi dosa kitalah yang menyebabkan maut itu. Oke. Ya, dosa kita yang menyebabkan kita sakit, Ya. dosa kita yang menyebabkan kita. Bayangkan orang berdosa itu stres. Ya. Stres gitu, takut. Tapi kalau udah biasa berdosa nggak akan ada stresnya, Monsinyur. Karena ada seorang bapak pernah ngomong begini pada saya, Romo, kok saya nggak pernah digoda setan ya? Terus saya mengatakan, ya iya pak, karena sesama setan dilarang saling menggoda, kata saya itu. Jadi bapak sudah kayak setan katanya. Betul, ya betul. Mereka setuju. Makanya ibu bapak sudah bilang, kalau makin dekat pada Tuhan, makin banyak godaan. Oke. Nah itu kan banyak. Karena anak-anak Tuhan banyak digoda. Oh. Jadi kalau kita kenapa ya saya kok makin aktif di gereja? Iya, betul. Doa. Apa? Godaan mana? Godaan jengkel. Itu sebenarnya. Justru itu mengendalikan. Makin dekat dengan Tuhan, makin godaan makin banyak. Setan tidak suka ya? Dia tidak suka. Oh, betul. Makanya dijauhkan dari Tuhan. Persis. Kalau ada orang Romo, saya tidak pernah tergoda. Iya, bagaimana tergoda? Sudah sahabat setan, ngapain lagi? Iya. Betul. Kata setan, ini udah teman kita. Iya, Eko bin setan gitu ya benar saudaranya. Maka orang yang hidup rohaninya masih Biasa-biasa aja. istilahnya digoda setan oleh kopralnya. Ya, Oleh makin kopralnya. tinggi, oleh kaptennya. Oh. Ya. Romo Eko ini oleh kolonel setan. Jenderal. Makanya lebat itu berarti kita berbahaya. Paulus didoakan setiap hari dalam misa. Uskup didoakan setiap hari. Ya misalnya saya di Bangkok setiap hari. Di Surabaya Uskup Agustinus itu setiap misa didoakan. Saya sudah didoakan setiap hari aja kayak begini, apalagi tidak didoakan ya. Iya benar. Selevel kita. Dan itu sebetulnya itu inti bahwa orang ini makin dekat, Tuhan makin luar biasa. Ya, orang harus hati-hati. Benar. Betul, Monsinyur. Jadi saya ingin mendasari. Ibu Teresa berkata, pray and forgive. So what it means, you cannot forgive if you do not pray. Ya. Jadi akar dari saya bisa memaafkan adalah karena saya dekat dengan Tuhan. Sama dengan Injil Yohanes ya. Akulah pokok anggur. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Apalagi kalau sakitnya
itu adalah tadi dihianati. Dan saya selalu melihat Monsinyur, orang yang paling sulit saya ampuni dulunya adalah orang yang saya sayangi. Iya. Kalau Harapannya besar. betul, kalau harapannya. Kalau kita saling menyakiti kan ke toilet aja udah hilang ya. Hilang. Betul, betul. Karena kita tidak punya hubungan apa-apa ya, betul ya. Karena kita tidak cocok. Selalu mencari hal positif. Jadi dari hal negatif itu pasti selalu ada hal positif. Dari pengalaman Dari kesakitan. pengalaman itu selalu ada hal. Artinya itu yang seringkali dikatakan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita makin dewasa dalam iman. Informasi Ya, informasi iman. dibentuk oleh Tuhan. Tetapi kesakitan itu tetap harus diolah. Iya. Monsinyur, apakah setuju? Kan saya sudah disakitin, saya sudah kecewa, saya sudah marah. Apakah dengan mengampuni itu langsung saya... Nah, maka kalau ingin selamat, lepaskan dulu itu. Bahwa dia setelah. Nah, sama. Dendam ada juga. Kalau kita tidak dilepaskan, habis hidup kita. Tidak selamat. Tapi memegang dendam itu, memegang kemarahan itu, maka pengampunan itu memang tersiar. Mau orangnya bertobat ataupun tidak bertobat, pengampunan diberikan. Oke. Itu logika. Itu disebut menggunakan logika ilahi. Ketika kita menggunakan logika ilahi, Allah yang akan membela kita. Ya, saya mengalami dalam hidup seperti itu, bahwa Allah akan membela kita ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Artinya kalau saya mau terlepas dari kemarahan, kejengkelan, saya harus berani melepaskan jeruk tadi. Let go kemarahan, kesakitan itu. Betul. Jadi saya melihatnya gini, Monsinyur. Orang forgiveness, mengampuni itu let go. Tetapi belum tentu bisa restorasi hubungan. Ya toh? Kan kalau saya disakitin, saya sudah kehilangan kepercayaan. Ya kan? Kalau kamu sudah serong, saya memaafkan, tapi saya kehilangan kepercayaan. Bagaimana saya bisa rekonsiliasi dengan pasangan yang sudah tidak saya percayai lagi? Nah, pengampunan ya itu harus dipasangkan dengan belas kasih. Oke. Ya, itu yang ya, pengampunan harus kalau pengampunan itu dipasangkan dengan keadilan, maka tidak akan terjadi restorasi. Ya, restorasi itu yang tadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya harus membalas dulu. Keadilan. Ya. Keadilan itu mata ganti Ya, mata. harus ya. Jadi kalau ke pengampunan dengan keadilan Ya. pasangkan itu, Ya. maka akan terjadi. Justru pengampunan itu harus dipasangkan dengan belas kasih. Yang tidak ada syaratnya itu, ya saya ampuni. Beberapa banyak kisah ya, bagaimana ada kisah seorang suami yang menyeleweng pergi pulang kembali dalam keadaan sakit stroke, dipelihara oleh istri. Anaknya yang tidak terima, justru. Anaknya yang tidak terima bapaknya terima. Ya, karena sudah begitu menyakiti Ibunya. Ibunya, istrinya itu justru bisa mengampuni dan memelihara suaminya yang sakit stroke itu. Sampai mati. Sampai belum mati sekarang. Kan sudah bertobat. Oh, sudah bertobat. Makanya Bapak Ibu bertobat dan akan mati. Kalau tidak bertobat, Ya. diselesaikan juga. Ya. Artinya menarik sekali. Dalam pengampunan, forgiveness, orang bisa restorasi kalau ada rekonsiliasi ini. Iya. Rekonsiliasi itu berarti apa? Pelan-pelan mulai percaya lagi pada dia, sedikit demi sedikit. Jadi artinya orang yang sudah salah pun harus memperbaiki dirinya dan apa? Memanfaatkan kepercayaan yang diberikan. Hanya masalahnya Pastor, Monsinyur, kadang-kadang kan maaf, beberapa perempuan, tidak seberapa perempuan, ngorek-ngorek kembali. Lu dulu ya dulu. Nenek moyang kamu itu yang sudah salah, ngorek-ngorek kembali. So artinya let go-nya belum beres ya. Iya. Nah itu yang harus sekali lagi ya. Itu yang kadang-kadang terjadi juga, orang baru sakramen pengampunan dosa ya. Betul. Begitu keluar, ada temannya minta maaf ya, sorry apa kemarin dulu apa, kemarin dulu ya. Justru itu bagaimana menolong para murid ya.